diceritakan tokoh utama bernama Yunwoo telah yatim piatu sedari kecil. Ayahnya adalah pelaut yang gugur saat bertugas. Tak lama berselang, ibunya ikut menyusul karena terlalu merindukan suaminya. Sejak saat itu, Yunwoo membenci orang tuanya dan berpikir bisa hidup sendirian tanpa sosok laki-laki. Setelah dewasa, ia sukses menjadi pengacara kondang dan menjadi penasihat hukum perusahaan konstruksi HK Group. Hari itu, Yunwoo membela putra pemilik HK Group yang melakukan pencabulan. Yunwoo terkenal atas prinsipnya yang realistis dan tidak peduli dengan perasaan si korban. 지민양 신상이 인터넷에 쫙 퍼진다면 어떻게 될까요? 저 변호사 말이 맞아. 그만하자 우리. 절대 안 해! 엄마. Setelah mediasinya sukses, seorang senior Yunwoo mencoba menasihatinya. Tapi Yunwoo malah merendahkan senior itu karena terlalu emosional pada si korban. Malam harinya, Yunwoo latihan boxing bersama sahabatnya Jinju. Jinju menyuruh Yunwoo untuk ikut kencan buta sebab usianya sudah 38 tahun. Tapi Yunwoo sama sekali tidak tertarik. Pimpinan HK Group mengajak Yunwoo bertemu di sebuah restoran. HK Group ingin mendirikan apartemen di sebuah kawasan padat penduduk dan menyuruh Yunwoo untuk membujuk para warga supaya mau menjual tanahnya. Sebagai bayaran awal, pimpinan menyerahkan kunci mobil mewah dan sebuah black car untuk Yunwoo. Esok harinya, Yunwoo pergi ke tempat peletakan abu ibunya. Yunwoo membanggakan pencapaiannya sebagai pengacara tanpa bantuan siapapun. Usai dari sana, Yunwoo mengalami kecelakaan karena berkendara di tengah malam. Saat ia terbangun, Yunwoo sudah berada di tempat yang asing beratapkan langit yang amat dekat. Rupanya, ia sedang menunggu antrian masuk ke surga alias dia sudah mati. Yunwoo tidak terima mati semudah itu. Ia kemudian menghampiri resepsionis dan memberitahu namanya yaitu Lee Yunwoo. Saat mendengar nama Yunwoo, resepsionis itu nampak kaget dan menyuruh Yunwoo menunggu sebentar. Di lain tempat, Direktur Kim, pimpinan imigrasi surga, memarahi bawahannya karena salah menginput data. Seorang wanita bernama Kang Soyun harusnya masih hidup 1 bulan lagi, tapi malah sudah dibawa ke surga karena kesalahan data. Tak lama berselang, resepsionis melapor tentang kesalahan yang terjadi pada Yunwoo. Harusnya Yunwoo meninggal tahun 2054, tapi datanya malah tertukar dengan kakek yang juga bernama Yunwoo, kelahiran tahun 1941. Dari layar tablet resepsionis, terlihat kakek itu kembali hidup setelah mengalami gagal jantung. Direktur Kim sangat bingung. Ia kemudian memanggil Yunwoo masuk ke ruangannya. Pada Yunwoo, Direktur Kim menjelaskan kesalahan yang telah terjadi. Bila Yunwoo ingin hidup kembali, ia harus hidup di tubuh Soyun selama 1 bulan. Sebab Soyun terlalu cepat masuk surga. Mau tidak mau, akhirnya Yunwoo menyetujuinya. 이현우 씨 원래 삶으로 깔끔하게 컴백시켜드리겠습니다. 아니면 그냥 상조로 가실 건지. Singkat cerita, Yunwoo kembali terbangun di dunia nyata. Namun ia kaget melihat penampilannya yang sangat lusuh. Yunwoo menjerit histeris. Tiba-tiba seorang pria masuk ke kamarnya. Hal itu membuat Yunwoo makin syok. Pria itu malah terlihat santai. Ia pikir Yunwoo sedang memerankan sebuah adegan film. Setelah pria itu keluar, Yunwoo melihat foto pernikahan dirinya dengan pria tadi. Yap, betul sekali. Yunwoo kini hidup sebagai Kang Soyun, istri dari pria tampan bernama Sung Hwan. Yunwoo lebih kaget karena tahu dirinya sudah beranak 2. Anaknya yang pertama bernama Hanul, sedangkan yang kedua bernama Haru. Yunwoo kabur keluar rumah. Haru menyusulnya dan menyerahkan dompet Yunwoo yang tertinggal. Di dalam dompet itu terlihat identitas Yunwoo yang kini bernama Kang Soyun dan berumur lebih muda dari umur aslinya. Haru menarik Yunwoo ke halte bus agar ia tidak ketinggalan bus sekolah. Sampai di sana, ibu-ibu kompleks sudah banyak menunggu Yunwoo dan mengajaknya mengobrol. Yunwoo merasa risih karena tidak pernah bergaul dengan mak-mak barbar seperti ini. Setelah Haru berangkat, ibu-ibu ini mengajak Yunwoo untuk mengambil pekerjaan sambilan mereka, kemudian pergi nongkrong. Saat nongkrong, Yunwoo baru tahu kalau ia menikah di usia 18 tahun, dan itu membuatnya sampai mual. Ibu-ibu malah suuzon kalau Yunwoo kini hamil anak ketiga. Saat di toilet, Direktur Kim datang memperingatkan Yunwoo. Bila ia terus bersikap seperti orang palsu, maka ia akan dikirim kembali ke akhirat. Yunwoo tak punya pilihan lain. 그럼 어떡해요? 갑자기 없던 남편이 생기고 애 둘 딸인 아줌마가 됐는데. 명심하십시오. 시련이 없으면 인생도 없는 겁니다. Jika kenyataannya demikian, maka ia harus bisa membahagiakan dirinya sendiri.
Yunwoo kemudian pergi berbelanja bahan makanan mewah. Sayangnya, limit kartu kreditnya tidak cukup. Saat itu juga, salah satu ibu komplek menelponnya dan memberitahu kalau Haru sudah pulang sekolah. Saat makan malam, Yunwoo membuat pengumuman di depan keluarga barunya. Ia ingin liburan selama 1 bulan supaya bisa kabur dari tanggung jawabnya. Dengan berat hati, Sunghwan mengizinkannya. Tapi Hanul protes karena ia tidak ingin mengurus adiknya. Yunwoo tak peduli. Ia ingin liburan ke rumah orang tuanya. Tapi kemudian Sunghwan memberitahu kalau kedua orang tua Yunwoo sudah meninggal dan mereka tidak memiliki rumah. Saat akan tidur, Yunwoo memarahi Sunghwan yang ingin bermesraan dengannya. Ia bahkan menuduh Sunghwan sebagai mucikari karena dulu menikahinya di usia 18 tahun. Perkataan Yunwoo sangat makjleb di hati Sunghwan. Ia pasrah saat istrinya memilih tidur di luar. Esok harinya, Sunghwan menjumpai atasannya bernama Pak Harun untuk mengajukan rancangan peredam kebisingan buatannya. Tapi Pak Harun menolak karena ia lebih ingin membangun trotoar yang pastinya bakal mengalirkan banyak cuan ke kantong pribadinya. Sementara itu, saat sedang nongkrong, Yunwoo diminta menandatangani petisi penolakan pembangunan apartemen milik HK Group. Yunwoo jadi teringat dokumen HK Group miliknya. Ia kemudian pergi ke apartemennya yang lama. Ajaibnya, tidak ada satupun yang berubah di sana. Hanya saja, Soyun kini menggantikan posisi Yunwoo dan kini terbaring koma di rumah sakit. Sebelum pulang, ia teringat hadiah black card-nya dan menggunakannya untuk belanja barang mewah. Namun, saat ingin membayar, petugas kasir agak curiga karena nama di black card adalah Lee Yunwoo, sedangkan identitas Yunwoo sendiri bernama Kang Soyun. Sepulang sekolah, Haru membeli obat monopos agar ibunya tidak marah-marah lagi. Sampai di rumah, ia memaksa Yunwoo meminumnya dan berbohong kalau itu adalah vitamin. Tak lama kemudian, Sunghwan pulang marah-marah dan mengaku kalau Yunwoo lah yang mengejarnya semasa muda. Ia mengetes kesetiaan Yunwoo dengan selembar surat cerai. Nyatanya, Yunwoo menerima surat itu. Hingga Sunghwan jadi pusing sendiri. Saat masuk kamar, Sunghwan kaget melihat baju mahal yang dibeli Yunwoo. Yunwoo ngotot kalau ia membeli dengan uangnya sendiri. Tapi tak lama kemudian, pihak polisi datang menjemput Yunwoo. Yunwoo dituduh telah mencuri black card milik Soyun yang kini sedang koma. Sunghwan membela istrinya mati-matian, apalagi petugas kepolisian sampai menghina istrinya itu. Sunghwan mengaku kalau ia adalah junior Soyun alias pengacara Lee Yunwoo semasa kuliah. Oleh karenanya, black card itu dipinjamkan pada istrinya. Yunwoo tertegun saat tahu bahwa Sunghwan adalah juniornya semasa kuliah, namun memilih berhenti karena menikah. 너 왜 그랬니? 생각하는 그런 거 아니라고요. 뭐 그럼 됐고 난 너 믿으니까. 나 살다 Usai dari kantor polisi, Yunwoo ditegur oleh Direktur Kim. Dalam waktu 44 jam saja, Yunwoo berhasil merubah citra Soyun yang baik menjadi buruk. Direktur Kim mengingatkan Yunwoo untuk berlaku baik pada suaminya meskipun sekali. Esok harinya, Yunwoo menelpon pihak perusahaan HK Group dan mengaku sebagai manajer Soyun alias pengacara Yunwoo yang kini sedang koma di rumah sakit. Yunwoo memberitahu bahwa penduduk rela menjual tanahnya asal kompensasinya sesuai. Malam harinya, Yunwoo kembali mengerjakan proposal pembangunan HK Group. Namun saat Sunghwan pulang, ia buru-buru menyembunyikannya. Sampai di kamar, Sunghwan mengajak Yunwoo untuk pergi ke pesta kantornya esok malam. Yunwoo ingin menolak, tapi ia ingat pesan Direktur Kim untuk bersikap baik pada Sunghwan. Akhirnya, ia mengiyakan ajakan Sunghwan. Singkat cerita, di hari pesta kantor, Sunghwan dibuat terpesona dengan penampilan istrinya. Sunghwan mengajak Yunwoo untuk berkenalan dengan kepala dinas lingkungan. Saat itu, Sunghwan ingin mengutarakan proyek barunya. Tapi Pak Harun segera datang mengalihkan pembicaraan. Melihat sikap Pak Harun, Yunwoo jadi kesal. Saat makan malam, Yunwoo langsung menyudutkan Pak Harun karena menolak proyek suaminya demi mengganti model trotoar yang masih layak. Yunwoo tahu ada penyelewengan dana yang dilakukan Pak Harun. Sunghwan pun menarik Yunwoo keluar ruangan. Ia marah karena Yunwoo tidak menghargai Pak Harun sebagai atasannya. Saat mereka berselisih, Pak Harun pun datang. Sunghwan meminta maaf atas kesalahan istrinya. Tapi ia tidak bisa tinggal diam saat Pak Harun menyebut istrinya sebagai jalang. Sunghwan langsung meninju Pak Harun sampai tumbang.
Singkat cerita, Sung Hwan dan Yunwoo minum di sebuah kedai. Yunwoo menyesal atas sikapnya dan khawatir bila Sung Hwan akan dipecat. Tapi Sung Hwan tidak takut. Ia akan melindungi keluarganya bagaimanapun caranya. Melihat sikap Sung Hwan, Yunwoo jadi baper. Malam itu juga, Yunwoo juga semakin dekat dengan putranya Haru. Pagi harinya, Yunwoo mencoba memasak nasi untuk keluarganya. Hanul datang untuk minta uang jajan, tapi Yunwoo tidak mau memberikannya begitu saja. Mulai sekarang, Hanul harus melipat paper bag lebih dulu baru bisa dapat uang jajan. Ia mengajarkan Hanul untuk berusaha terlebih dahulu. Di depan apartemen diadakan pasar malam. Usai membeli jajan, Haru terjatuh. Untunglah seorang pria parubaya menolongnya. Tapi tak lama, Ibu Takur, pemilik lahan apartemen, datang menghardik bapak itu. Ia mempermalukannya di depan orang ramai karena telat membayar. Yunwoo sebenarnya tidak ingin ikut campur. Tapi saat tahu bapak itu menolong Haru, Yunwoo terpaksa turun tangan. Yunwoo menunjukkan bukti kalau selama ini Ibu Takur menyelewengkan dana apartemen, seperti upah menara telekomunikasi dan sewa papan iklan yang semuanya masuk ke kantong Ibu Takur. Yunwoo menyebutkan semua pasal yang dapat memenjarakan Ibu Takur. Hal itu membuat Ibu Takur takut dan minta maaf pada Pak Tua, kemudian pergi. Semua orang memuji Yunwoo atas kepandaiannya. 근데 그런 건 어디서 공부하셨어요? 공부한 게 아니라 네이버라니까 그래 네이버. 하늘 아빠가 가르쳐 줬어요. 맞다. 하늘 아빠 법대 나왔다더니. Esok paginya, Yunwoo memberi uang jajan karena Hanul telah melipat paper bag. Ia bertanya apakah Hanul akan pergi berkencan karena sangat cantik. Tapi Hanul tidak mau menjawabnya. Ternyata Hanul pergi ke rumah senior yang ia sukai. Di sana, senior tersebut mencoba menciumnya. Hanul menolak dan menyadari kalau ada yang merekam mereka dari lantai atas. Rupanya, semua teman-teman senior Hanul sudah berkumpul di sana. Mereka menganiaya Hanul supaya tidak bisa kabur. Malam harinya, Yunwoo melihat kalender. Ia menyadari waktunya tinggal 2 minggu lagi sebagai Kang Soyun. Saat asik melipat paper bag, Hanul pulang dan langsung mengurung diri di kamar. Yunwoo sadar ada yang tidak beres. Ia segera masuk kamar dan melihat tubuh putrinya penuh memar. Setelah ditenangkan, akhirnya Hanul mau menceritakan segalanya. Seniornya yang bernama Junho melecehkan dan menganiayanya. Hanul sangat bingung. Ia takut untuk melapor karena Junho adalah anak orang kaya. Yunwoo berjanji akan menangani semuanya demi sang putri. Esoknya dilakukan pertemuan di ruang kepala sekolah. Rupanya Junho ditemani pengacaranya dan mereka ingin memberikan kompensasi pada Hanul. Mendadak Yunwoo minta izin ke toilet. Tubuhnya gemetar hebat. Ia kini paham bagaimana perasaan ibu korban pelecehan kala itu. Yunwoo menyadari kesalahannya karena telah membela pelaku pelecehan. Hanul kemudian menyusul ibunya ke toilet. Ia pasrah menerima kompensasi karena ia tahu keluarga mereka tidak berdaya menghadapi keluarga Junho. Tapi Yunwoo tidak ingin menyerah. Ia akan berjuang demi harga diri putrinya. Mereka pun kembali ke ruangan. Pengacara Junho mengancam kalau masa depan Hanul bisa terancam jika semua orang tahu tentang masalah ini. Sementara Junho bisa pergi ke luar negeri selama beberapa tahun untuk membersihkan namanya. Siapa sangka, Yunwoo merekam semua ancaman itu hingga Junho dan pengacaranya jadi ketar-ketir. Yunwoo memastikan akan terus melanjutkan kasus ini dan memberi neraka untuk Junho meskipun ia pergi ke negara manapun. 은근히 한법하거든요. 블로그, 트위터, 페이스북 모든 SNS에 최대한 모든 인맥까지 동원해서 모든 사람들이 널 강간 미수범으로 알아보도록 해줄게. Usai dari sana, Hanul berterima kasih pada ibunya. Ia menyesal telah bersikap buruk pada ibunya selama ini. Semenjak kejadian itu, hubungan Yunwoo dan keluarganya semakin hangat. Yunwoo benar-benar menikmati profesinya sebagai ibu rumah tangga. Setelah anak dan suaminya pergi bekerja, Yunwoo kaget karena didatangi oleh Direktur Kim. Ia memberitahu bahwa 1 minggu lagi Yunwoo akan meninggal karena kecelakaan mobil. Semua itu sesuai dengan takdir kematian Soyun. Di kantornya, tiba-tiba Pak Harun memutasi Sung Hwan bekerja di luar negeri. Sung Hwan tahu ini semua karena kesalahannya tempo hari. Meski sudah meminta maaf, tapi Pak Harun tidak peduli. Malam harinya, Sung Hwan pergi minum dengan Yunwoo. Sung Hwan memberitahu perihal mutasinya ke luar negeri. Yunwoo makin kalut memikirkan nasib anak-anaknya. Sebentar lagi ia akan pergi, sementara Sung Hwan akan dimutasi. Ia menangis meratapi kesalahannya kala itu pada Pak Harun.
Esoknya, Yunwoo langsung menemui Pak Harun untuk meminta maaf. Tapi Pak Harun malah angkuh dan ingin pergi. Yunwoo menahan tangannya. Ia kemudian menelpon pihak HK Group dan menanyakan tentang pegawai negeri sipil yang menerima suap. Pak Harun jadi takut, karena ia adalah salah satu pegawai negeri yang mendapat sogokan dari HK Group. Ia kemudian kabur meninggalkan Yunwoo dan tidak ingin macam-macam lagi dengan keluarganya. Pulang sekolah, Haru jatuh pingsan. Yunwoo dan Sunghwan bergegas ke rumah sakit. Dari keterangan dokter, Haru mengalami gangguan penglihatan karena kornea matanya bermasalah. Operasi sebenarnya dapat dilakukan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi buta selamanya. Penyakit ini adalah penyakit turunan. Yunwoo jadi teringat kalau semasa kecil ia juga mengidap penyakit yang sama, hingga sang ibu harus bekerja keras supaya dapat mengoperasinya. Yunwoo tidak terima. Ia protes pada Direktur Kim karena Haru mewarisi penyakitnya padahal mereka tidak sedarah. Tapi semuanya terjadi karena Yunwoo kini ibunya. Yunwoo sangat frustasi. Ia sangat senang bisa menjadi ibu Haru. Tapi ia tidak terima bila anak tak berdosa itu ikut menderita karenanya. Tak lama kemudian, Sunghwan datang dan menenangkan istrinya. Malamnya Yunwoo tidur dengan Haru di rumah sakit. Sambil mengelus rambut Haru yang sudah tertidur, Yunwoo bercerita kalau ia membenci kedua orang tuanya. Namun kini ia sadar, di balik kesuksesan yang ia terima, ia juga harus mencintai orang lain supaya bahagia. Singkat cerita, Haru sudah memasuki ruang operasi. Di momen yang tidak tepat itu, Direktur Kim datang menjemput Yunwoo. Waktunya sebagai Soyun kini sudah habis. Yunwoo tidak ingin pergi sekarang sampai ia bisa melihat Haru bangun. Yunwoo rela kehilangan kehidupannya yang sebelumnya sebagai pengacara supaya ia bisa terus menjadi ibu anak-anak. Tapi Direktur Kim tidak mengizinkan karena ajal Yunwoo sebagai Soyun telah tiba. Yunwoo jadi nekat kabur. Setidaknya ia bisa mengucapkan selamat tinggal pada anak-anaknya. Tapi saat ingin menyeberang jalan, kakinya dibuat lemas tak bisa bergerak. Dari arah berlawanan, sebuah truk datang dengan rem yang mendadak blong. Di detik-detik terakhir, Direktur Kim menghentikan bus dan akhirnya mengizinkan Yunwoo pergi mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Yunwoo bergegas ke rumah sakit. Ia memeluk kedua anaknya dan mengucapkan salam perpisahan. Sementara pada suaminya, Yunwoo minta maaf karena telah meninggalkan banyak masalah dan menitipkan anak-anak. Sunghwan tidak berpikir aneh-aneh. Ia mengira Yunwoo cuma pergi sebentar untuk membeli makanan. Namun ternyata itu adalah pertemuan terakhir mereka. Yunwoo menangis dan beranjak pergi. 우리 딸 행복해야 돼. 엄마가 너무너무 많이 사랑하는 거. 엄마 울어? 말썽 안 피고 기다리고 있을게. 대신 빨리 와야 돼. 또 엄마 사랑해. 많이 많이. Lalu seketika, dia telah kembali ke tubuh aslinya. Yunwoo terbangun dari komanya. Ia segera pergi ke rumah sakit anak, namun Haru sudah tidak ada di sana. Ke apartemen pun sama. Sunghwan dan keluarganya sudah tidak tinggal di sana. Setelah kejadian luar biasa di hidupnya, kini Yunwoo jadi berubah. Ia ingin menjadi pengacara yang baik dan menyerahkan bukti penggelapan perusahaan HK Group pada seniornya. Yunwoo juga bersiap pindah dari apartemennya. Saat mengemasi barang-barangnya, Yunwoo melihat album foto lama milik ibunya. Yunwoo melihat foto dirinya semasa kecil bersama sang ibu. Tapi Yunwoo sadar bahwa setengah foto itu terlipat. Alangkah terkejutnya Yunwoo saat membuka lipatan itu. Ternyata ia juga berfoto bersama mendiang ayahnya yang ternyata adalah Direktur Kim. Yunwoo menangis. Ia menyesal telah membenci ayah yang begitu menyayanginya. Singkat cerita, Yunwoo sudah berada di pesawat hendak pergi ke Selandia Baru, di mana tempat ayahnya tenggelam. Saat mencari nomor kursinya, Yunwoo terkejut mendengar suara yang sangat familiar. Ternyata itu adalah Haru. Namun Haru tak bisa mengenalnya karena kini Yunwoo telah kembali ke tubuh aslinya. Mata Haru juga sudah sembuh. Di belakang Haru datang Hanul dan tentu saja ayah mereka yaitu Sunghwan. Kebetulan sekali Yunwoo duduk di samping keluarga Sunghwan. Ia bertanya kenapa mereka pergi ke Selandia Baru. Haru menjawab bahwa ibunya pergi ke surga baru-baru ini dan Sunghwan mengajak anak-anaknya tinggal sementara di Selandia Baru bersama sang adik. Yunwoo jadi tersenyum. Ia sangat bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan keluarga yang begitu ia cintai. Mungkin Tuhan telah menakdirkan pertemuan ini. Ya, dengan begitu cerita pun selesai.
Wonderful Nightmare adalah film komedi romantis Korea Selatan yang rilis tahun 2015. Film ini dibintangi oleh Jung Hwa dan Song Sung Hon. Film ini merupakan besutan sutradara Kang Hyo Jin. Wonderful Nightmare sangat seru buat kamu tonton, mengajarkan penonton bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ada satu dialog yang Mimin suka, di mana manusia perlu mencintai orang lain supaya lebih bahagia. Buat kamu yang ingin menghabiskan weekend, tonton film ini ya. Oke, dan masuk pada sesi penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Wonderful Nightmare 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.